Assalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala habad. Puji syukur kawan-kawan sekalian, malam hari ini di kopdar yang keberapa ya? Kopdar ke-24. Wah, ke-24 kita bisa bersua. Alhamdulillah akhirnya Kang Adi Gobang dan Kang Riki Sutisna bisa hadir ke kopdar yang ke-24 setelah diajak 23 kali berarti. Alhamdulillah, saya apresiasi sekali kepada ini kawan dekat kami di Banjaran Maharani bisa hadir malam hari ini, meskipun tadi aruk mana ternyata nyasar maps ieu teh muter ka ditu cenah. Nah, jadi emang ka ditu nya lurusna ka luhur. Jadi begitu, tapi alhamdulillah tersesah milarian gitu nya. Terus saya juga terima kasih ke kawan-kawan yang baru nih. Satu teh habis lapliam itu Kang Wandi nya, kalau Kang Krisna dan kawan-kawan ini sudah biasa. Alhamdulillah. Tadi habis ngelap dia kawan-kawan Margahayu nya. Raka emang baru sekarang? Oh, nya gitu. Oh, nya Raka mah tapi kan udah beberapa kalinya. Oke, ini teman-teman dari Raka juga alhamdulillah turun. Selamat datang di Kopdar, kajian trotoar, Kopdar ngopi sampai sadar begitu ya. Kita akan bahas beberapa hal yang nanti dikaitkan dengan bagaimana Islam memandang. Dan malam hari ini di Kopdar yang ke-24 kita akan membahas satu tema yang cukup menarik, yaitu zombie. Zombie ya, dengan judul lanjutannya hidup tubuhnya, mati jiwanya. Kemudian ada subjudul di sini, yang paling menakutkan bukan mati, tapi hidup puluhan tahun tanpa pernah benar-benar hidup. Nah, bagaimana itu penjelasannya? Apa sih detail dari judul zombie ini? Insya Allah malam hari ini kita sudah ada Kang Tia Abu Fajrin yang insya Allah akan membersamai kita menjelaskan maksud dan tujuan dari tema Kopdar ke-24 kali ini. Dan kepada Kang Tia, waktu dan tempatnya dipersilahkan. Tafadhol masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Wa ya ayyuhal hadirun usini nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala lahu ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Al-ayah sadaqallahul azim. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah atas segala karunia-Nya kita bisa berkumpul kembali di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berkumpul di majelis yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Kopdar yang ke-24. Mudah-mudahan ini menjadi jalan hidayah bagi kita semua untuk tetap berada di jalan kebenaran, mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa salawat salam semoga tetap tercurah kepada uswah kita semua, Nabiullah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan saudara-saudara kita kaum muslimin. Mudah-mudahan kita menjadi bagian dari umatnya yang senantiasa berpegang teguh kepada ajarannya, berpegang teguh kepada sunnah-sunnahnya, mencintai beliau lebih dari apapun, sehingga kita layak kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghadap di bawah panji beliau
dan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman sekalian, di kesempatan malam hari ini di Kopdar ke-24 kita mengangkat tema zombie, hidup tubuhnya, mati jiwanya. Saya jadi ingat ini ya, ada yang lahir tahun 90-an. Dari Ada yang tahu grup band The Cranberries? Wah, hafalannya. Itu memang saya masih kecil pun itu lagu udah luar biasa. Entah maksudnya apa gitu ya. Dia menyanyikan judulnya zombie. Tapi yang saya ingat itu liriknya ada in your head. Di dalam kepalamu. Aya naon di dalam kepala itu. Nah, masih ada yang ingat lagunya? Zombie. Nah, lagu heula kudu nama. Itu vokalisnya perempuan ya. Nggak tahu masih ada atau nggak ada. Masih eksis. Nah, jadi kalau kita bayangkan memang di film-film itu kan zombie itu mayat hidup ya. Disebut mayat tapi hidup. Ya. Dan ternyata banyak orang hari ini tubuhnya hidup tapi jiwanya mati. Ya. Bahkan tubuhnya hidup tapi kolbunya mati. Hatinya mati. Bukan hanya jiwanya tapi kolbunya mati. Nah, yang paling menakutkan itu bukan mati, tapi hidup puluhan tahun tanpa pernah benar-benar hidup. Jadi kita nanti akan memahami makna kehidupan yang sesungguhnya itu seperti apa. Apakah hidup itu hanya cuman hardolin? Aya nu apal hardolin? Dahar, modal, urin. Ya. Atau hidup kita itu hanya sekedar makan, minum, tidur, nongkrong. Gitu. Nah, kita akan memahami apa sebenarnya kehidupan yang sesungguhnya. Nah, ini berdasarkan pesan dari Allah Subhanahu wa taala, wala takunu kalladina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang lupa kepada Allah. Dan pasti jangan sampai Allah balik melupakan kita. Ya. Lupa terhadap Allah, kemudian sebaliknya Allah melupakan kita. Ulaika humul fasikun. Mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Kalau ditarik ke bahasa Arab, fasik itu tukang bangunan sok boga gini nya. Apa itu? Pasekon. Tapi nyasik. Jadi memang pasekon itu memang diambil dari kata pasik. Artinya apa? Ngeselempeng, mengkol. Jadi orang sudah lurus tapi mengkol. Itu orang-orang fasik. Orang-orang yang tidak tahu makna kehidupan yang sesungguhnya. Nah, itu zombie. Ya. Bukan mati, tapi puluhan tahun hidup, tapi tidak pernah tahu hakikat kehidupan yang sesungguhnya. Ya. Baik, kita lanjut. Nah, kalau kita melihat di film-film gitu ya,
Zombie itu kan seringkali menjadi sesuatu yang menakutkan. Sosok yang menakutkan, jahat, budak-budak jelema, kemudian gigit orang, ambil darahnya. Nah, tetapi bukan cuma penjahat, bukan melulu soal pemabuk atau pezina. Ya. Zombie kadang rajin kerja, rajin nongkrong, rajin mabar, tapi hatinya diam, tidak hidup. Hatinya itu. Langkahnya tidak pernah bergerak mendekat kepada Allah. Itu orang hidup ya seperti pada umumnya, gitu. Makan, minum, tidur gitu ya. Kemudian beraktivitas ya, cari uang dan sebagainya. Tapi di dalam hatinya tidak memiliki keinginan sama sekali untuk mendekat kepada Allah. Pernahkah kita merasa seperti itu? Atau memang ini menjadi pengalaman pribadi? Kita hidup ya normal seperti biasa pada umumnya manusia, tetapi tidak punya keinginan untuk mendekat kepada Allah. Dengar adzan sehari berapa kali? Teuing urang mah dateng ngadenge subuh mah. Tengah denge subuh mah. Nu adzan aki-aki hungkul. Minimal kan adzan itu 5 kali. Pernahkah kita merasa bahwa itu adalah panggilan kepada diri kita? Ya. Digero-gero 5 kali sapoe. Bahkan Allah Subhanahu wa taala kan memanggil hayya 'alal falah itu kan, mari menuju kemenangan. Kan ieu hal yang sukses mah. Ya. Nah, pernah nggak punya hati itu tidak mau bergerak sama sekali untuk mendekat kepada Allah? Nah, ini kita muhasabah saja hari ini gitu ya. Malam hari ini gitu. Muhasabah. Apakah semua itu ada pada diri kita atau tidak? Nah, Allah tidak melihat rupa kalian dan harta kalian, kata Nabi. Tetapi Allah melihat hati dan amal kalian. Nggak peduli Allah itu. Dek banget rumek sekalipun gitu ya. Nggak peduli ya. Mau kulit hitam, kulit putih, nggak peduli. Ya. Edek irungna mancung ka jero nggak masalah. Ya. Itu Allah nggak lihat. Bahkan hartanya Allah nggak lihat. Dek loba duit, edek ele, dek kumaha nggak masalah. Tetapi yang Allah lihat adalah hati dan amalnya. Percuma kan? Kepribadian seseorang itu kan tidak dilihat dari harta dan rupanya. Wah, jelema kasep mah pasti soleh. Enggak kan? Ini juga ada penelitian yang salah dulu itu saya lupa lagi di negara apa itu. Jadi penelitian kalau orang jahat itu secara fisik itu memiliki bibir lebar, ceuli narbing, itu dipastikan orang jahat. Tetapi menurut Allah tidak seperti itu. Dek ceuli rebing, dek bibir lebar. Yang penting hatinya. Hati dan amalnya. Maka ini salah juga. Ya. Karena kepribadian seseorang itu hanya akan bisa dibentuk oleh 2 hal. Akliyahnya dan nafsiyahnya. Pola pikirnya. Ya. Nah ini juga persoalan pemikiran kita juga harus bangun. Ya. Akal itu kan itu anugerah yang Allah berikan kepada seluruh manusia. Ya, ini yang terpenting ya di dalam pemikiran. Nah ini akliyah. Dibangun akliyah itu. Kita itu kan masing-masing punya akal. Ini fisiknya tidak ada, tapi ada sebetulnya. Ini banyak
banyak tafsir yang memang berbeda. Ada yang menyebutkan akal itu hati. Kalau bilang sakit hati itu di mana sih tempatnya? Ya hati. Di sini kan? Padahal ini posisi di sini itu jantung. Kalau sakit hati itu benar dia nyeri hati. Ya. Nah, ini pemikiran. Kita itu semua Allah berikan anugerah berupa akal manusia itu. Ya. Untuk apa? Akal ini ya. Ini akal itu untuk menimbang benar salah itu bisa ditimbang oleh akal sebetulnya. Kebenaran dan kekeliruan ya itu ditimbang oleh akal. Kemudian setelah membangun pemikiran itu pola sikap kita ya maka akan terbentuk sebuah kepribadian yang khas ya, kepribadian Islam. Jadi pola pikir dan pola sikap yang akan membentuk seseorang memiliki kepribadian Islam. Nah, setelah terbentuk itu amal. Allah lihat amalnya. Ya. Apakah sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya atau tidak? Nah, kita mengukur hari ini sampai detik ini ya, sejauh mana amal kita sesuai dengan Allah, sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Coba 24 jam waktu yang kita miliki satu hari satu malam, berapa persen aktivitas kita yang sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya? Coba kita hitung. Dari mulai tidur, pekerjaan, dan sebagainya. Apakah sudah sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya? Karena ibadah itu kan bukan hanya sholat saja, kan? Bukan. Ya, ibadah itu kan ada dua. Ada ibadah mahdoh, ada goyer mahdoh. Dan yang paling banyak itu goyer mahdoh. Sholat itu berapa sih sebenarnya? Bukan saya mengecilkan amal sholat. Tapi yang lebih banyak itu kan amal goyer mahdoh. Kehidupan di luar ibadah ritual itu harus jadi ibadah, harus jadi amal. Harus jadi amal yang sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Maka Allah akan lihat. Ya. Kepeduli banget rumah oke. Ya. Nggak peduli kulit hartanya banyak atau tidak. Ya. Tapi yang Allah lihat adalah hati dan amal. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini sekaligus menyempurnakan bahwa di antara kalian itu sama, kata Nabi di khutbah wadahnya, tegaskan tidak ada kulit hitam, kulit merah, kulit putih, ya. Di antara kalian itu sama, jadi sekufu, ya. Sekufu itu sederajat. Oh, nggak ada di hadapan Allah itu ada orang kaya, ada orang miskin, nggak ada. Sekufu, sederajat. Karena yang membedakan itu apa? Ketakwaan. Wah, siapa mah beunghar lain level urang. Anak Pak Haji mah lain level urang mah jelema ribu. Padahal di dalam Islam itu nggak ada. Yang membedakan itu adalah ketakwaan. Ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang membedakan seseorang itu dengan seseorang yang lain adalah ketakwaan. Ya. Yang membedakan kita dengan teman kita, yang membedakan kita dengan orang lain adalah ketakwaan. Bukan wajah, bukan harta, bukan kedudukan, ya. Bukan level jabatan dan sebagainya itu, bukan. Tapi yang membedakan di hadapan Allah adalah ketakwaan, hati dan amalnya. Ya. Begitu. Baik, kita lanjut. Maka sebagai manusia, ya, kita itu memiliki persoalan yang sama. Mau orang kaya, orang miskin, ini persoalan ini sama. Semua. Ya. Dan ini persoalan ini yang harus dipecahkan oleh seluruh manusia, khususnya umat Islam, ya.
kaum muslimin harus tahu simpul besar yang ada pada dirinya. Maka di bahasa ulama itu kan al-uqdah al-kubro, ya. 3 simpul besar dalam diri manusia. Ada 3 pertanyaan yang harus kita jawab. Kalau sudah bisa menjawab pertanyaan ini, ya, kemudian pertanyaannya bisa diaplikasikan dalam kehidupan, itu tanda orang sukses, manusia sukses. Kalau nggak beres ininya, nggak beres semuanya. Maka 3 pertanyaan, ya, kita akan coba bedah. Dari mana kita berasal? Ini pertanyaannya simpel, ya. Pasti kita itu mampu menjawab. Coba, dari mana kita berasal? Karena ada jawaban lain sebetulnya. Ada yang menjawab, ya, di ideologi lain itu ada yang menjawab. Dari mana manusia, kehidupan, dan alam semesta ini berasal? Ada yang menjawab, manusia, kehidupan, dan alam semesta ini ada dengan sendirinya. Ada yang menjawab seperti itu. Kalau kita sebagai muslim pada umumnya, pastilah jawabannya itu. So, kira-kira dari mana kita berasal? Allah. Dari Allah. Ya, dari Allah. Kemudian dari Allah itu apa? Prosesnya itu. Coba, apa? Penciptaan. Kita itu asalnya tidak ada, kemudian jadi ada. Ya, diciptakan. Diciptakan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu. Ini harus menjadi keyakinan bahwa kita itu adalah sesuatu atau makhluk yang asalnya tidak ada, kemudian jadi ada. Termasuk kehidupan dan alam semesta ini. Asalnya tidak ada, kemudian jadi ada. Berasal dari Allah, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia, ini khususnya manusia. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna. Nah, kita itu menjadi makhluk yang sempurna. Dibanding dengan makhluk-makhluk yang lain, Allah itu menciptakan kita itu sebagai makhluk yang sempurna. Ya. Sempurna. Hidung aya di hareup. Liangna teu kaluhur. Ya. Coba bayangkan kalau liang irung kaluhur. Atau apa ya? Ceuli aya dina tuur. Kebayang ya? Bahkan saking sempurnanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, contoh kecil. Ya, ini juga saya luar biasanya ketika mentafakuri. Nah, tai ceuli pahit. Nah, coba. Pernah ngasaan? Cenah sebenarnya. Tai ceuli teh pahit. Bayangkeun lamun amis. Ngetrukeun sireum moal isuk-isuk. Ini luar biasa, ya. Bahan tafakur. Lalu setelah diciptakan, ayah sabul insanu ayyutroka sudah. Ya. Apakah manusia mengira kan setelah diciptakan itu dibiarkan? Kemudian tidak dimintai pertanggungjawaban? Setelah ada, ya, orang saatos ayahnya, saatos diciptakan, apa tugas kita? Pertanyaan selanjutnya, untuk apa kita ada di dunia ini? Keur senang-senang, sebenarnya ada yang jawab begitu. Hidup itu cuma sekali, senang-senang saja. Surga jeung neraka mah itu nggak karuan, ada atau tidak? Ada ideologi yang menjawab seperti itu. Nah, pada umumnya umat Islam pasti menjawab,
Untuk apa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Berngobdar unggul. Coba, untuk apa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dari yang tadinya tidak ada kemudian jadi ada. Ya, tentu ya, tunduk total kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk apa? Untuk ibadah. Tunduk. Ya. Kita ada di dunia ini, tugas kita itu hanya ibadah kepada Allah. Nggak ada tugas yang lain. Maka jadikan aktivitas kita selama 24 jam dalam satu hari itu, aktivitasnya itu jadi ibadah. Tidurnya jadi ibadah, makannya jadi ibadah, ya. Sampai apa namanya? Ngahuleng oke jadi ibadah. Padahal ngahuleng itu memang sebetulnya apa namanya? Berpotensi jadi ibadah. Ngahuleng, merenung, mikir. Ya. Ibadah itu teh. Makanya tadi saya apa namanya sentil sedikit akliyah. Mikir. Ibadah mikir teh. Ya. Jangan disepelekan bahwa mikir itu ibadah. Kumaha carana udud hayang ibadah jadi ibadah. Ududna di kopdar. Ya. Jadi ibadah. Ududna di kopdar mah. Sok we udud mangga be. Udud aja be. Kumaha carana? Pokoknya mah segala sesuatu kudu jadi ibadah. Niatkan ya, segala sesuatu itu karena Allah. Ya, dalam rangka kebaikan. Melakukan aktivitas kebaikan apapun niatkan karena Allah pasti jadi ibadah. Tidur pun bisa jadi ibadah. Ya. Makan minum pun bekerja apapun itu jadi ibadah. Maka dengan ini kita itu terikat dengan apa? Dengan hukum syara. Nanti kita bahas selanjutnya 5 hukum yang apa namanya? Ketika kita terikat dengan hukum yang 5 itu jadi ibadah. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Terikat dengan 5 hukum ini, semua aktivitas kita jadi ibadah. Ya. Begitu. Maka tugas kita itu nggak ada yang lain. Tugas kita ada di dunia itu hanya total kepada Allah. Nggak ada tugas yang lain. Ya. Mesti kudu mikiran, kumaha pamajikan. Tugasnya ibadah. Ngurus pamajikan. Kumaha jadi ibadah itu. Nah, kemudian yang ketiga, ini harus dipikirkan betul-betul. Setelah mati, ya, mau kemana kita? Mau kemana setelah mati? Teka mana? Geus maot. Hirup deui cenah. Jadi cak-cak. Ada kan yang seperti itu ya, punya keyakinan seperti itu. Setelah mati mau kemana? Diantarkeun we berenang ku ieu nya ku keluarga ku baturan ke kuburan. Setelah mati itu ini menjadi apa namanya? Harus menjadi keyakinan kita bahwa setelah mati ya kita itu akan dibangkitkan. Kita yakin semua akan mati? Geus aya buktina? Moal urang mau ngorak keneh. Kan gitu nya. Kayak mau mengusaki aki gitu. Padahal bukti adanya. Ada aki-aki, ada orok keneh, maut mah pasti kematian itu pasti datang. Yakin, ini harus menjadi keyakinan. Kita akan mati atau tidak? Kira-kira sabaraha lami deui? Mun bisa nawar. Mun bisa nawar hayang sabaraha lami deui? Mantap. Kalem. Mun bisa nawar mah saya mah hayang ayeuna. Selesai tugas tuh. Aya nu hayang ayeuna maot. Mun bisa nawar mending ayeuna maot musik saya mah.
Salamet. Ya. Mun bisa nawar. Tapi memang tuh bisa nawarnya. Tapi ini harus menjadi keyakinan bahwa kita itu pasti mati. Ya. Rek sehat, rek sakit, ya. Kematian itu tidak mengenal sehat atau sakit. Nggak ada. Ya. Pasti datang. Cuman yang jadi pertanyaan, sedang apa ketika kita mati? Ini yang harus dipikirkan. Sedang melakukan apa ketika kita mati? Dan memang seseorang akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Biasa hirupna maksiat, maka maut lagi keur maksiat. Ya. Lamun kebiasaannya itu kebaikan, insya Allah matinya dalam keadaan baik. Nah, setelah mati, kita akan dibangkitkan. Ya. Kullu nafsin da'iqatul maut. Setiap diri, setiap jiwa itu pasti akan merasakan mati. Dan kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap jiwa akan mati kemudian mempertanggungjawabkan perbuatan semasa hidupnya. Allah tanya. Setiap detik waktu yang kita miliki, ya. Setiap harta yang kita miliki, ya. Dan apapun yang kita lakukan tidak akan pernah luput dari pertanyaan Allah. Ya. Wah, ditanya. Lama hisab itu. Akan dibangkitkan, kemudian dimintai pertanggungjawaban. Umur 60 tahun misalnya. Potong masa anak-anak sampai akil balik 15 tahun. Itu ditanya semua. Lama. Ya. Nah, orang-orang yang tidak punya jawaban ini cuma buang-buang bensin hidupnya untuk hal yang nggak penting. Nah, ini harus pecah persoalan ini. Pertanyaan arah jalan ini, 3 pertanyaan arah jalan ini harus mampu kita jawab. Kemudian jawaban itu menjadi pegangan kita, menjadi keyakinan kita. Dan keyakinan itu harus jadi amal. Sesuai dengan jawaban pertanyaannya. Lamun orang yakin diciptakan itu hanya untuk ibadah kepada Allah, jawaban itu harus sesuai dengan amalnya. Gitu. Ini simpel, sederhana sebetulnya. Tetapi masalahnya hari ini, orang itu yakin, ya. Yakin tetapi tidak dengan amal. So, pada umumnya orang, umat Islam lah gitu ya. Ketika ditanya dari mana kita berasal, pasti jawabannya sama. Ya. Kemudian untuk apa kita diciptakan, pasti bisa ngejawab. Ya. Kemudian mau kemana setelah mati, pasti bisa ngejawab umat Islam itu. Pasti bisa. Ya. Mayoritas saya yakin bisa ngejawab 3 pertanyaan itu. Tetapi persoalannya itu adalah jawaban dari pertanyaan itu jadi amal atau tidak? Jadi keyakinan atau tidak? Setelah jadi keyakinan jadi amal atau tidak? Nah, ini masalah. Makanya ini luar biasa sebetulnya ya. Dari simpul besar ini ya, persoalan mendasar dalam diri manusia ketika bisa dijawab dan diyakini kemudian diamalkan, wah itu orang udah hebat. Ya. Keren itu orang. Kalau sudah mampu menjawab persoalan besar dalam dirinya. Ini masalah besar sebetulnya. Pertanyaannya sederhana, tapi ini menjadi besar. Kalau nggak punya jawaban, wah, buang-buang bensin. Gernaon lah hirup gitu. Cekasan nama. Ngestong hirup sekalian. Kalau nggak punya jawaban dari 3 pertanyaan ini. Ya. Tapi pada umumnya kan punya, ya. Pasti bisa ngejawab. Tapi yang jadi masalah diyakini atau kemudian diamalkan atau tidak. Kemudian maka kita cek
Kita kan pastilah bisa ngejawab anu tilu tadi, Pak. Tapi cek kondisi mesin hati, ya. Kondisi mesin hati lingkaranmu. Fisik dan sosial. Napas lancar. Ya. Kita tidak bengekan tanya. Udut lancar ya. Udut lancar itu ya, napas menghirup udara segar lancar. Badan sehat teu nyari cangkeng kan teu. Sarehat teh budak ngorangan rematik. Teu sugan nyeri cangkeng teu nya. Sehat. Jadi sehat, keuangan sehat. Kembali lah keuangan teu sehat. Nu penting kan badan sehatnya. Kernaon loba duit ge lamun salengkah jol murucut misalkan ya, gering. Naik teh loba duit tapi salengkah jol keluar kotoran misalnya. Mencret. Naik tuh. Unggal ngalengkah jol mencret. Naik tuh loba duit ya mah. Kan nggak mau nya. Embungnya. Oh pilihan. Nggak ada pilihan kedua. Loba duit yang sehat, nggak ada. Tapi badan sehat ge geus bersyukur. Gering kan mahal. Nggak bisa kentut tuh mahal itu. Tuh bisa ngompol tuh mahal. Napas lancar. Badan sehat. Tongkrongan rame. Rame. Ya, insya Allah di kopdar itu selalu rame. Atau di tongkrongan-tongkrongan yang lain. Asik, rame. Aman secara finansial dan pekerjaan duit aman. Ya. Nggak repot kalau pergi kemana-mana ge namanya duit loba amanya. Asal duit loba. Saya punya temen itu kalau main itu lamun ini touring karena motor gerdenya motor gaya ada tara mawana naon cek bawa turana kan nah cenah teu mawana naon teu kantong-kantong acan teu naon mau ieu atuh cenah kan genek genahnya ngajawabna gitu karena mau ieu repot-repot bawa kantong bawa segala macam tinggal meuli kan karena mau ieu cenah sehat genah kan hirup gitunya. Nah itu fisik dan sosial. Tetapi gejala batin mati rasa. Napas lancar, badan sehat, tongkrongan ramai, duit loba, tapi ninggalkeun salat, nggak merasa bersalah sama sekali. Ari eta napas lancar ti saha? Badan sehat dari siapa? Kemudian asik nongkrong gitu ya, bahagia itu dari siapa? Aman, finansial, rizki, pekerjaan dari siapa? Tapi masih ada orang ya memiliki batin mati rasa kalau ninggalin sholat itu nggak merasa bersalah sama sekali, asa biasa we. Da isuke ditinggalkan deui. Isuke aya deui gitu. Isuke aya deui kemudian ditinggalkan lagi. Nyaman berbuat dosa berulang. Kayak taubat. Geus 40 tahun lah orang tobat. Biasanya gitu kan. Kelah geus kolot. Kelah orang mah rajin salatna geus boga budak. Tapi kan belum tentunya umur kita itu sampai ke usia itu. Kelah lamun geus boga pemajikan. Gitu. Kayak taubat. Bodoh amat ngelihat syariat dihina dan umat tertindas. Bahkan nggak ada kepedulian sama sekali. Hari ini melihat syariat Islam dihina, umatnya tertindas kan gitu. Bahkan itu nggak jadi masalah di dalam dirinya, nggak peduli. Maka kata Nabi SAW akan datang fitnah kepada hati seperti anyaman tikar ngagulung, ya bolak balik itu. Anyaman tikar, fitnah ke dalam hati. Jadi hatinya itu bulak belok. Hanya bulak belok, hati yang bulak belok gitu. Dosa yang diulang bikin hati kehilangan sensitivitas.
Jadi kalau dosa yang diulang itu merasa biasa, itu akan kehilangan hati yang sensitif. Karena maksiat sekali maksiat, satu titik noda hitam dalam hatinya. Terus maksiat lagi, satu titik lagi, maksiat lagi sampai hitam dan sampai mati hatinya. Bahkan nyaris nggak ada hatinya itu, kolbunya itu nggak ada. Karena maksiat yang terus diulang-ulang, ya, ini juga akan mempengaruhi keimanan. Sampai bisa jadi kolbunya hilang, hatinya hilang. Bisa jadi menuju kepada kekufuran. Ya. Dekat dengan kekufuran itu. Dengan kekafiran itu dekat. Karena saya berani mengatakan ya dulu, di zaman Nabi SAW itu, Abu Lahab, Abu Jahal itu nggak punya kolbu dia. Nggak punya sama sekali. Bahkan tertutup kolbunya itu untuk melihat kebenaran. Ya, lamun geus katutup melihat kebenaran, ya, geus embung. Kebenarannya katingali oge henteu gitu nya. Boro-boro hayang ngamalkeun, katingali ge henteu. Maka nggak akan punya rasa sensitivitas terhadap kebaikan. Nah, biasa we. Jangankan orang yang rajin maksiat, saya pun merasakan sebetulnya. Rasa sensitivitas dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya itu sahambar gitu. Nggak punya rasa sensitivitas mendekat kepada Allah. Saya sering merasakan itu. Nu penting mah ngagugurkeun kewajiban. Itu seringkali ada rasa seperti itu. Apalagi orang yang hatinya sudah tertutup. Hatinya sudah terfitnah. Wah, ini lebih bahaya lagi ya. Mengerikan. Nah. Jadi zombie yang paling bahaya itu adalah yang merasa aman. Merasa aman di dalam kehidupan maksiatnya. Masalah terbesar anak muda modern bukan kurang tongkrongan atau kurang hiburan, tapi kehilangan alasan untuk bangun pagi. Naon deui alasan untuk bisa bangun pagi. Ini kalau ada anak muda mampu bangun jam 4 subuh, kemudian datang ke masjid, wah ini pemuda hebat. Datang ke masjid aki-deui. Dan itu rata-rata di lembur di mana itu gitu. Nggak ada pemuda. Nah, mudah-mudahan teman-teman kopdar ini udah mulai ya. Udah mulai. Ya. Ini bangun pagi itu sebetulnya menaklukkan diri sendiri sebetulnya. Kalau saya itu kalau bangun diduluin istri itu gengsi saya. Asa terbuka harga diri laki itu. Asli itu. Kalau jadi suami ya bangun pagi, bangun subuh itu didului istri, laki-laki nggak punya harga diri. Itu menurut guru saya dulu. saya terima dari guru itu sih. Kalau kapihulaanku pemajikan sana omat, ketika saya menikah, saya diwanti-wanti oleh seorang guru yang sekarang ada di sini ya, di Banjaran, Ustaz Muhtar. Jangan sampai bangun pagi itu keduluan istri, harga diri, sampai seperti itu. Dan itu saya ingat sampai sekarang. Ya. Nah, ini juga di samping harga diri, ini juga cara untuk menaklukkan diri kita. Baru bisa bangun pagi. Maka bermegah-megahan, kenyamanan telah melalaikan alhaakumut takasur. Ya, hobi, kemudian ramai di tongkrongan, ya, kesenangan, kenyamanan itu telah melalaikan manusia. Namun begadang boleh, gitu ya, nongkrong silahkan. Tapi jangan sampai ya kebahagiaan kita, ya asiknya kita di tongkrongan itu sampai melalaikan, apalagi jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Jadi terlalu sering bilang nanti aja, kewelah nunggu mapan, nunggu tua, padahal mampan belum tentu. Benghar cantang tuh gitu ya. Tua oke. Cantang tuh tua kita itu. Bisa jadi isu pageto maut. Padahal mati nggak pernah nunggu usia. Nggak siap maut. Pasti nggak siap. Ya. Mati itu datang, dek siap tuh siap pasti datang kematian itu. Jadi kebinasaan itu ada pada dua perkara, putus asa dan merasa aman. Ini menurut sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi kehancuran seseorang itu ya, yang pertama itu putus asa, yang kedua itu merasa aman dari kehidupan buruknya. Putus asa. Ya. Apalagi saya hari ini mental anak-anak muda ya. Ini mental tempe ini. Ya. Oh, apa sakit hati sedikit gitu ya. Bunuh diri mah. Kemarin yang terbaru itu kan kayaknya itu si Taufik Hidayat. Kayaknya itu perempuan nolak, saya pikir itu. Kan putus asanya nolak sampai kalau dianiaya seperti itu. Menurang kan yang ngandei gitu nya. Saya dulu ke zaman-zaman iyalah sekolahnya ditolak awewe teh puluhan, tapi saya nggak ambil pusing gitu. Kan bahaya we. Ya, emang mungen gitu nangan deui we. Kan gitu ya. Ini contoh sederhana soal cinta gitu ya. Putus asa. Putus asa dari pekerjaan misalnya. Dari mencari rezeki, putus asa. Stres. Untung kekeleyengan di jalan oke nya. Terjadi jelema nu kekeleyengan di jalan ya. Tetapi memang banyak ternyata para pemuda yang seperti itu. Binasa. Dan yang paling berbahaya itu merasa aman dalam kehidupan buruknya. Asa teu dosanya, asa ieu teh biasa we gitu. Binasa. Dan kebinasaan ini tidak hanya di dunia. Kebinasaan di akhirat yang lebih mengerikan. Ya. Nah, jangan sampai kita ini ya menjadi zombie yang paling bahagia. Ya, zombie yang paling bahaya. Merasa aman, duit aman, ya, pemajikan aman. Naon deui? Pekerjaan aman, tongkrongan aman. Tetapi bisa jadi ya, sesuatu yang kita anggap aman itu tidak aman bagi masa depan kita di akhirat nanti. Istri misalnya, istri aman nggak? Yang punya istri berapa persen yang punya istri sini? Padahal bisa jadi istri itu kan jadi musuh, anak-anak jadi musuh, gitu. Harta kita jadi musuh, gitu. Pekerjaan kita jadi musuh, tongkrongan kita jadi musuh. Nah, mari kita renungkan. Taubat itu putar balik. Tong jauh teuing. Kan lamun geus jauh hoream balik deui teh nya. Lamun urang teh dekat itu teh arah taubat. Putar balik teh dihareup. Dek milih nu mana, dek milih nu deket nu jauh. Kan nu deketnya sesuai dengan tujuan kita. Kan lamun di kota lamun aya 2 jalur gitu ya. Mus kaliwatin tujuan kita itu. Putar baliknya itu pasti cari yang terdekat kan? Oh itu gede itu aya keneh gitu kan. Kan enggak ya? Pasti milih anu eta we. Putar balik. Bukan cuma status WA. Hijrah. Di masjid nama foto jepret gitu ya. Taubat bukan sekedar ngomong astagfirullah. Terus balik nongkrong gak jelas. Arah lama apa yang dibenci Allah. Tinggalkan. Sesuatu yang telah berlalu, yang telah lama, yang dibenci oleh Allah, tinggalkan. Putar balik, taubat.
Allah baru apa yang Allah cintai. Cari sesuatu yang Allah cintai hari ini. Sesuatu apapun aktivitasnya yang Allah cintai, cari, amalkan. Itu baru taubat. Arah baru, apa yang dicintai Allah. Jalan baru, ya, cari. Maka kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, taubat itu bergerak meninggalkan apa yang dibencinya, menuju apa yang dicintainya. Tinggalkan sesuatu yang dibenci oleh Allah, dan kejar apa yang dicintai oleh Allah. Nah, kalau itu benar, kalau kalian itu benar, putar balik. Fitrah kita itu takwa. Manusia itu punya fitrah itu iman dan takwa. Ayo kita putar balik. Ya. Perubahan itu, perubahan antum semua pasti kelihatan sama anak tongkrongan yang lain. Kalau putar balik, beda ya. Apalagi ketuanya. Ketua itu harusnya diikuti. Harusnya diikuti. Bukan malah ditinggalkan. Kalau bisa punya potensi diikuti dalam hal kebaikan, ambil itu. Itu jadi pahala besar. Ya. Kalau kita bisa memberikan contoh, memberikan teladan terbaik ya kepada teman-teman tongkrongan kita, wah luar biasa. Baiklah baturan mengesmungan milu urang we sorangan. Yang lebih baik itu. Naik level 7 gigi menghidupkan jiwa. Ya, ada 7 untuk menghidupkan jiwa kita yang mungkin merasa sudah lemah atau bisa jadi mati, ya. Mudah-mudahan tidak, ya. Masih di tahap di level lemah lah, nggak mati. Gigi pertama sholat jamaah 5 waktu lalaki, ya. Lalaki mah sholat jamaah 5 waktu sehari, sholat wajibnya itu. Saya sering sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Sholat di imah loba pohon rakaat, ya. Mending nuturkan imam lah di masjid, ya. Lamun salah rakaat pada imam salah. So, ya sholat di masjid itu, sholat di rumah itu pasti banyak merasakan itu. Ya teman-teman pastilah merasakan. Saya sendiri pun pernah merasakan itu. Sholat di imam bener poho-poho. Gigi kahiji tanya cerek, gigi kahiji rek init. Nah motor kan gigi kahiji ulanya. Sholat jamaah. Gigi kedua taklukan pagi. Ya, isuk-isuk teh ulah kapiheulaan ku hayam kongkorongok mun bisa mah cek kolot baheula mah. Apalagi bangunnya itu sampai matahari sudah terbit. Wah. Ini mengerikan. Apalagi hayam geus sarareubeuh. Ya, cek kolot baheula nya ulah kapiheulaan rezeki teh dipacok hayam cenah. Hayam mah jam 7 isuk-isuk teh geus seubeuh. Urang can hudang kene. Taklukan pagi. Nih, pemuda hebat, saya pikir kalau sudah bisa menaklukkan pagi. Tuh, teman-teman biasa bangun jam berapa? Subuh. Subuh subrang. Subuh. Disiplin waktu. Waktu itu kan modal kita. Kita harus disiplin. Kita harus bisa menghargai waktu. Disiplin dengan waktu. Karena itu modal kita. Kemudian amalkan ilmu. Kudu jadi ustad heula. Ya, punya ilmu sakedik oge amalkeun. Evaluasi, spion, tingali. Melihat ke belakang itu bukan untuk kembali, tapi untuk muhasabah. Nah ini level yang ke-8, wah udah luar biasa. Peduli umat. Gigi ke-7, gigi ke-6 peduli umat, gigi ke-7 standar Islam.
Mulai dari mengalahkan diri sendiri sampai membela agama Allah. Wah, ini levelnya udah apa namanya? Udah uh, sempurna. Kalau orang sudah mampu menaklukkan dirinya, kemudian sampai membela mati-matian agama Allah. Ya. Agama Allah sekarang itu sedang tertindas. Ya. Sedang dilecehkan. Kita mau hadir atau enggak membela agama Allah? Mau hadir atau enggak? Ketika Allah dilecehkan, agama Allah dilecehkan hari ini. Wajar kalau dilecehkan oleh orang-orang kafir, karena mereka kafir. Tapi hari ini dilecehkan oleh umatnya sendiri gitu. Maksudnya memang banyak dari ajaran Islam yang saat ini ditinggalkan. Mau membela agama Allah. Ini saya pikir Kopdar ini dalam rangka mengalahkan diri sendiri, dalam rangka membela agama. Intang surullah yang surkum wa yusabbit aqdamakum. Jika kalian membela agama Allah, maka Allah akan membela kalian. Ya, niatkan ya untuk Kopdar ke depan hadir itu dalam rangka membela agama Allah, dalam rangka syiar Islam. Ya, insya Allah Allah akan membela dan meninggikan derajatnya. Nah, ini sempurna. Ya. Kalau jiwa 7 gigi menghidupkan jiwa, kalau dilakukan ini sempurna. Salat jamaah, taklukkan pagi, disiplin waktu, amalkan ilmu, evaluasi spion, peduli umat, standar Islam. Perbuatan kita distandarisasi oleh Islam. Ya. Ini menjadi apa? Menjadi standar perbuatan kita itu Islam. Hidup jiwa itu. Nah, level 1 dan 2 taklukkan diri sendiri. Salat berjamaah di masjid subuhnya itu paling utama. Bukan cuma kalau lagi eling. Padahal ku aki-aki di kampung mah kan seperti ingatan deh, eling umat sebenarnya. Umat tuh eling. Kalau lagi eling daek gitu ya. Jadikan prioritas utama tongkrongan. Ya. Pahalanya itu 27 kali lipat mun jamaah. Bahkan ada yang menyebutkan 55 ulama itu. Ya, pahala salat berjamaah. Bahkan mampu menaklukkan pagi, dunia dan isinya milik kita. Ya. Rakataini fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sebelum subuh itu lebih baik dunia dan isinya. Karek 2 rakaat lah. Sunnahnya itu. Apalagi dengan wajibnya. Sekarang itu 4:40 kalau nggak salah. Sekarang ya. Besok lah. 04:40. Ini mah 04:30 masih ada 2 rakaat, 3 rakaat. Masih ada 5 rakaatin mata 10 menit teh. Tahajud masih bisa ini. 04:30 itu. Taklukkan pagi. Ini orang hebat, pemuda hebat hari ini ya, yang bisa menaklukkan pagi. Bukan yang jago di jalan gitu ya. Jago-jago patungan biasanya di jalan itu. Teman-teman sekarang ya kalau lihat di jalan itu jagoannya itu jago patungan. Tapi yang hebat itu yang mampu menaklukkan pagi. Sok eta nu jago patungan, hudangna jam sabaraha? Tanya. Jam 11. Jagona patungan dehnya hudang subuh teu mampu. Ya. Luar biasa ya. Anak-anak sekarang itu jagonya itu patungan. Bangun lebih awal, jihad pertama yang paling berat hari ini adalah melawan hawa nafsu dari selimut sendiri. Eta teh jihadnya. Jihad pertama atau
kusimut teh benernya nikmatnya itu 5 menit deui ya. Saya merasakan 5 menit deui lah. 10 menit deui sampai banglas. Ya Allah berkahilah umatku pada waktu paginya itu sampai Allah Rasul doakan ya orang-orang yang bangun di waktu subuh. Didoakan aja ku Rasul ya berkahi. Datangkan kebaikan-kebaikan kepada orang itu. Nah, biasanya kalau bangun siang itu semakin siang semakin males. Semakin haroream. Apalagi untuk melakukan ibadah. Hirup ge asa hoream. Sok coba. Ini di dalam dirasakanlah oleh teman-teman. Kalau bangun jam 10, jam 11 itu geus hoream. Kadang-kadang hirup oge hoream. Mager. Tapi rasakan. Coba nikmati, rasakan kalau bisa bangun jam 04.30. Kemudian kita wudhu, datang ke masjid, ya, zikir, berdoa, ngopi, udut, nikmat. Hidup itu semangat hidup itu. Rasakan. Beda kalau ininya udah biasa bangun jam 8, jam 8. Gak ada semangat hidup. Karena apa? Jiwanya mati. Ya. Nah, level ketiga dan keempat jaga ritme bensin. Lebar dipakai gerung-gerungan kan itu kadian untuk para ruguh mah kan gitu ya. Apalagi sekarang bensin mahal ya. Lebar cek saya mah. Belenyeng ka ditu, belenyeng ka dieu. Bensin teh keur mahal. Nah, disiplin waktu. Karena apa? Waktu itu adalah kerugian. Saya sering sampaikan ini. Wal asyri. Demi waktu itu Allah Subhanahu wa taala sampai bersumpah demi waktu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Rugi kita punya waktu itu. Hakikatnya itu. Illal ladina amanu wa amilus solihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi hidup yang berantakan dan mental yang hancur selalu dimulai dari manajemen waktu yang berantakan. Ya. Mental rusak, ya, hancur. Kemudian hidup hancur, itu dari manajemen waktu yang berantakan. Contoh tadi bangun siang itu, semangat hidup itu udah nggak ada. Berantakan semua. Males. Kalau bangun jam 9, anges, haraream. Ya, apalagi harus kerja. Saya merasakan jualan. Jualan itu kan harusnya buka pagi. Bangun jam 10, kakak makin haraream. Kejut terbuka wes sekalian tokona gitu. Saya pernah itu merasa itu. Haraream. Kemudian yang keempat, amalkan ilmu. Gak perlu nunggu jadi ustadz. Ya, punya ilmu sedikit ya. Satu ayat itu sampaikan, amalkan. Konsisten. Punya ilmu sedikit tapi diamalkan konsisten. Besar nilainya di hadapan Allah. Ilmu yang cuma dihafal dan ditumpuk jadi beban di hari kiamat. Kaki kita bergeser sampai ditanya ilmunya. Jadi di akhirat itu seseorang itu akan berdiri sampai tidak bergeser karena ditanya tentang ilmunya. Bahkan tentang hartanya dan sebagainya dan waktunya. Waktu yang dimilikinya, harta yang dimilikinya, dan ilmu yang dimilikinya. Nggak bergeser. Sampai cicing gitu. Sampai beres. Ya, menang ilmu iya diamalkan tuh. Wah, lama itu. Maka teman-teman nggak harus. Ya, nggak perlu nunggu jadi ustadz. Lila jadi ustadz mah. Lila ting. Amalkan ilmu yang kita punya hari ini. Nges apal ilmu, nah amalkan. Kalau belum tahu, cari tahu ilmu itu. Ya. Karena biasanya seseorang itu harusnya beramal itu setelah ilmunya tahu kan. Jadi al ilmu qabla amal.
Ilmu dulu baru amal. Teangan heula ilmuna. Nya urang teh ngamalkeun ieu sesuatu kumaha ilmuna. Cari dulu ilmunya. Nah, level kelima, sering lihat spion, evaluasi diri. Tingali ka tukang. Hisab diri kita. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Sok hitung-hitungan dengan diri kita. Berapa besar dosa yang kita lakukan. Berapa banyak dosa yang kita lakukan. Sementara amal itu, ya, kalau berbicara antara amal dan dosa, ya, dosa mah geus puguh. Ya, dicatat ku Allah teh jadi dosa, tapi amal itu belum tentu diterima, kan gitu ya. Karena amal itu diterima itu dua syarat amal diterima. Ikhlas dan sesuai contoh Nabi. Tapi dosa kan geus langsung dicatat. Maka hisab diri kita hari ini. Kata Umar bin Khattab. Tanya ke diri sendiri tiap malam. Apa yang udah antum lakukan buat Allah hari ini? 24 jam hari ini. Apa yang sudah kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang kedua, apa yang berubah dari diri kita setahun terakhir? Iman atau akhlak? Iman naik atau nyungsep? Akhlak semakin baik atau semakin buruk? Terutama ke orang tua misalnya. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, atau cuma umur doang yang nambah tapi kelakuan masih gitu-gitu aja? Umur teh beuki kolot. Ya, harusnya kan semakin dewasa, semakin berpikir cemerlang harusnya itu, pemikiran itu. Semakin diolah ya. Bahkan sampai pemikiran itu harusnya sampai politis harusnya itu, pemikiran itu. Kalau mikir itu. Tapi kelakuan gitu-gitu wae. Kan ada ya, geus aki-aki kelakuan masih budak orang. Ada banyak ya. Saya di masjid itu aya aki-aki balik subuh teh galideug wah situ. Si aki situ siga umur 17 tahun situ. Ada aki-aki umur makin kolot tapi kelakuan masih gitu-gitu kan ya. Dalam dibolehkeun mah hayang citak saya subuh-subuh saya keur nongkrong saya itikaf itu ya di masjid aki-aki gelag-gelag liwat di masjid. Aduh situ jelema di papatahan. Kemudian level ke-6 brotherhood umat Islam. Berhenti hidup cuman buat mikirin perut dan motor. Mulai peduli pada persoalan masyarakat. Wah, ini levelnya udah tinggi lagi kan. Ya. Hanya mikirin perut dan diri sendiri bahkan. Tetapi udah mulai peduli. Mikirin masyarakat. Mikirin persoalan masyarakat. Sekarang itu masyarakat itu bermasalah. Ya. Banyak persoalan yang harus diselesaikan di tengah-tengah umat hari ini. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sangat takut ditanya Allah soal seekor keledai yang terperosok. Kalau ada, kata Umar bin Khattab, kalau ada jalan rusak di Irak, kemudian ada kambing terperosok di sana, aku takut dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Sampai kambing. Ayo nama jelema. Terus yeun jelema geus tikusruk kumaha ku jalan butut atau teu bisa makan dan sebagainya. Pemimpin enggak takut-takutnya. Berapa banyak penderitaan saudara seiman yang bahkan enggak pernah lewat di pikiran kita. Gaza misalnya. Wah, jauh-jauh teuing mikiran Gaza. Urang ya di dieu hirup lieur gitu. Wah, ini orang hebat ini. Kalau levelnya sudah berpikir urusan umat, ini orang hebat. Man asbaha walam yahtama bi amril muslimin falaisa minni. Barang siapa hidup bangun di pagi hari, di benaknya tidak ada pikiran tentang urusan umat, falaisa minni, maka dia bukan umatku. Kita bangun tidur biasanya langsung pikiran karena naon? Karena gorengan, kopi, jeung udud.
Ya. Pernah nggak terlintas? Bangun tidur mikirin umat. Gaza kumaha. Tetangga orang kumaha. Sumatera kumaha. Umat Islam pada umumnya gimana? Wah, ini orang hebat ini. Karena kata Nabi, ya, khawatir. Kalau bangun pagi, pikiran kita itu udah nggak mikirin urusan umat falaisa min. Man asbaha walam yahtama bi amril muslimin falaisa minni, kata Nabi. Bukan golongan. Sama isuk-isuk inget karena bala-bala jeung gorengan. Saha maneh cek Rasul teh. Punten falaisa minni. Jol inget karena gorengan udut jeung kopi. Nah, ini levelnya ini udah luar biasa ya. Nah, level yang ketujuh, Islam sebagai harga mati. Jadikan Islam sebagai satu-satunya standar hidup. Bukan apa kata perasaan, bukan apa kata tren, bukan apa kata mayoritas, tapi Islam sebagai standar hidup. Tunduk apa kata Allah dan Rasulnya. Ya. Sampai Allah bersumpah, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakimuka fima sajara bainahum." Demi Demi Robku. Fala wa rabbika, demi Tuhanmu. Allah bersumpah atas zatnya. La yu'minun. Tidak sempurna iman di antara kalian. Ya. Hatta yuhakimuka fima sajara bainahum. Sampai dijadikan engkau Muhammad tahkim. Ajaran yang dibawa oleh Rasul jadi tahkim. Jadi pemutus perkara. Kemudian orang tersebut sumala yajidu fi anfusihim. Tidak merasa keberatan dalam hatinya. Haroza mimma qadaita wa yusallimu taslima. Dan kemudian menerima dengan sepenuhnya. Apapun kata Allah dan Rasul, menerima dengan sepenuh hati dan tidak merasa keberatan. Islam harga. Cek Islam A pokoknya. Ikuti. Ya, harga mati. Cek Islam B. Gak boleh ada pilihan yang lain. Ya. Karena hukum itu kan ada dua. Ada hukum jahiliyah, ada hukum Islam. Apa yang kita kehendaki hari ini? Apakah bertentangan dengan ketentuan Allah dan Rasulnya? Atau tidak? Harusnya ikuti apa menurut Islam. Ya. Muncul Islam pokoknya nama. Harga mati, itu bisa diganggu gugat pokoknya nama. Udah gitu, bersikap terhadap Islam itu. Ya. Dan tidak merasa keberatan sama sekali. Tidak merasa akan dirugikan dengan ketetapan Islam misalnya. Nggak akan merasa kerugian. Nah, ini level 47. Kalau ingin jiwa kita hidup. Ya. Nah, pertanyaan buat malam hari ini. Sudah berapa kali antum Allah kasih kesempatan selamat dari bahaya jalan? Selamat tidak serangan musuh sebelah misalnya. Selamat udag-udag bedog. Sudah berapa kali dikasih kesempatan oleh Allah? Sudah berapa kali antum bilang pengen taubat? Taubat Gusti. Sudah berapa kali antum janji sama Allah waktu lagi susah kecelakaan? Oh, nama moal deui ya Allah. Moal deui ya Allah, moal sekali-kali deui ya Allah. Rek taubat abdi mah. Wow. Lalu apa yang berubah setelah semua itu? Ya. Nah, kajian trotoar jangan mati sebelum masuk kubur. Maksudnya jiwanya jangan mati dulu sebelum jasadnya mati. Banyak orang yang baru dikuburkan puluhan tahun setelah mereka sebenarnya mati. Tubuhnya berjalan, namanya masih dipanggil di tongkrongan, wajahnya masih terlihat tapi jiwanya sudah lama mati.
Jika malam ini Allah mencabut nyawaku, apa aku sedang berjalan menujunya atau selama ini aku cuma sibuk di jalan, sibuk jalan di tempat. Terakhir, waktunya bangun. Ya. Orang yang jiwanya hidup akan selalu bergerak, selalu bertumbuh, selalu mencari peran untuk Islam. Jangan pulang malam ini cuma bawa catatan, pulanglah bawa keputusan. Ya, siap berubah atau tidak? Siap berubah atau tidak? Siap hadir kopdar lagi atau tidak? Siapnya ini jadi komitmen kita ya. Mudah-mudahan kita dipertemukan kembali di pekan berikutnya di kopdar ke-25. Mudah-mudahan menjadi kebaikan dan menjadi amal soleh bagi kita semua. Pertemuan di malam hari ini menjadi keberkahan tersendiri yang Allah hadirkan untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangannya teman-teman sekalian, atas segala kekeliruannya dari kebodohan saya pribadi, dan kebenaran sungguh datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukron jazakumullah khairan katsiran untuk Kang Tia terkait materi malam hari ini. Jadi ditutup dengan jangan pulang malam ini cuma bawa catatan. Pulanglah bawa keputusan. Tapi sebelum masuk ke sesi tanya jawab, kita ada waktu kurang lebih ya 5 menit lah ya. Tapi saya punya keyakinan kawan-kawan yang malam hari ini datang, insya Allah bagian dari memulai mengambil keputusan untuk menjadi lebih baik ke depan. Betul ya? Betul ya? Sebagai langkah awal lah insya Allah. Tapi barangkali kawan-kawan di sini ada yang mau bertanya atau mungkin mau berkisah, mau testimoni lah. Barangkali tadi materi yang disampaikan oleh Kang Tia ada benarnya juga, atau mungkin saya mah setuju sih sebenarnya mah, mau menyanggah, mau menguji pertanyaannya silahkan. Barangkali ada yang mau berkisah atau bertanya, mangga, terkait zombie. Jadi sebenarnya simpelnya kita tuh ya ada eksis hidup gitu, tapi jiwanya mati begitu. Banyak ya kira-kira hari ini seperti itu. Bahkan mungkin seolah-olah senang, happy, tapi pas sebelum tidur banyak pikirannya berisik, nggak bisa tidur, insomnia gitu. Banyak mungkin hari yang seperti itu. Ya barangkali kawan-kawan silahkan ada yang mau disampaikan atau bertanya. Ada waktu 5 menit. Kang Solihin. Nah, Kang Solihin, Kang punten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menanggapi tentang keutamaan di bangun pagi, terutama subuh. Subuh itu banyak keutamaannya karena selain disiplin waktu, ketika kita disiplin waktu, insya Allah sholat 2 rakaat sebelum subuh pasti akan selalu dilaksanakan. Dan itu banyak keutamaannya di waktu subuh. Bahkan di dalam hadis Imam Muslim juga, bukan cuman itu, infak yang paling afdol itu yaitu di waktu subuh. Karena ada 2 malaikat turun yang akan mendoakan. Maka berikanlah kebaikan kepada orang yang mau berinfak di waktu subuh. Dan ada malaikat yang mendoakan, berilah keburukan bagi orang yang tidak mau berinfak di waktu subuh. Bahkan di yang lainnya juga ada keutamaan di waktu subuh yaitu istighfar. Sebaik-baiknya istighfar itu yaitu di waktu subuh. Ya ini cuman menambahkan sharing aja. Jadi banyak sekali keutamaan di waktu subuh selain disiplin waktu. Bahwa ini amalan yang bisa diamalkan, tapi keutamaannya sangat besar. Ya, cekap sekitar. Baik.
Baik, Kang Solihin, hatur nuhun. Kang Solihin ingin menambahkan atau menegaskan bahwa ternyata betul begitu ya yang disampaikan oleh Kang Tia terkait pentingnya waktu subuh. Bahkan tadi banyak sekali sebetulnya ya keutamaan. Bahkan saya juga pernah dapat satu buku. Satu buku itu cukup tebal, buku yang cukup tebal, 100 lebih halaman. Itu hanya membahas the power the power the powerful of subuh. Jadi se-powerful itu waktu subuh dalam berbagai aspek, apalagi terkait dengan ibadah ya. Tapi ternyata secara psikologis, bangun pagi itu juga sangat membantu kesehatan mental kita. Bahkan kalau kawan-kawan ingat dulu pernah viral videonya Hotman Paris, dia mengatakan salah satu pencapaian kenapa dia bisa sukses sesukses hari ini kata dia, karena dia itu bangun di waktu orang-orang masih tidur. Dan dia menceritakan dia itu bisa memecahkan berbagai macam persoalan, kasus pidana atau perdata itu di waktu subuh. Dia bilang dia tuh bangun jam 3 katanya. Di waktu itu justru dia merasa bisa memecahkan berbagai macam persoalan karena dia ngerasa di pagi itu juga di waktu tersebut pikiran dia lebih fresh, lebih tenang, waktu juga nggak berisik. Justru kalau siang itu sulit untuk apa ya kira-kira mungkin untuk berkonsentrasi. Nah jadi ternyata dibangun pagi itu banyak keutamaan betul tadi kata Kang Sofian ya. Dan mungkin barangkali teman-teman juga ingin merasakan ingin berkisah begitu mungkin di kehidupannya selama mungkin sebelumnya jarang bangun pagi kemudian bangun pagi dan merasa ada perbedaan atas waktu tersebut. Mangga, silahkan. Saya kasih satu lagi deh yang mau tanya barangkali atau mau berkisah silahkan. Akang Adi barangkali mau berkisah mangga. Cukup? Atau Kang Riki? Cukup? Silahkan kalau ada. Tapi ya kalau nggak ada sih cek saya mah emang ini mah tinggal diamalkan ya begitu ya. Tinggal diamalkan tidak perlu dipertanyakan. Karena saya yakin lah kawan-kawan meskipun hari ini tadi juga jangankan dulu kita ya kawan-kawan. Kang Tia sendiri yang sudah sampai hari ini bisa ada di depan kita masih ada beberapa hal yang ini ya. Yang tadi ada rasa malas lah, ada tadi mungkin sedikit hambar, makanya wajarlah kita apalagi kita yang sekarang lagi belajar begitu ya. Pak Guru barangkali ada atau Pak? Cekap ya. Kalau hatur nuhun terus dongkol. Kalau cekap, kalau cukup mungkin itu saja kawan-kawan yang malam hari ini bisa kita sampaikan. Saya yakin sekali lagi dengan penuh gitu ya bahwa kawan-kawan ini adalah kawan-kawan remaja yang tadi kata Kang Tia kalau sampai di level udah bangun pagi, manajemen waktunya udah disiplin, yang dipikirin gak hanya diri sendiri, sampai mikirin masyarakat, mikirin umat, kita adalah bagian dari remaja yang istimewa. Amin ya. Dan saya juga mohon maaf barangkali ada kekeliruan atau kesalahan dalam selama proses acara Kopdar kita yang ke-24 ini. Mudah-mudahan dimaafkan dan mudah-mudahan lebih dari itu ada kebaikan, ada kebermanfaatan. Dan jika kawan-kawan merasa ini bermanfaat, ini sayang banget kalau tidak disebar, maka silahkan ajak teman-teman yang lain untuk datang setiap pekan di Jumat malam di Kagisik Ciapus Banjaran. Kalau ada yang ngerasa kesulitan kayak tadi ya, kawan kami kesasar dan lain-lain, silahkan Japri yang mengajaknya. Nanti biasanya ada yang standby di depan gitu. Itu saja kawan-kawan. Hatur nuhun dan mohon maaf untuk segala kekurangan. Kita tutup dengan istighfar. Astagfirullahalazim. Kemudian alhamdulillahirabbil alamin dan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di Kopdar pekan depan. Hatur nuhun. Kalau ada yang masih mau nongkrong